Berani-beraninya menyinggung bos kami? Habis kau, cepat pergi dari sini. Bayiku, Nyonya tua, mata Anda sedang tidak baik. Pelan-pelan. Nak, ada apa denganmu? tolong saya, selamatkan anak saya. Cepat, cepat dibawa ke rumah sakit. Nak, kamu sudah sadar? Aku, anakku, Tenanglah, anakmu sangat sehat. terima kasih Nyonya. Jika bukan karena Anda, aku dan bayiku mungkin sudah. Ini karena kamu dan bayimu sangat beruntung. Nona, aku merasa ada kecocokan saat melihatmu. Aku sangat senang. Tunggu. Mata kiriku bisa melihat lagi? Nyonya, bukankah mata kiri Anda sudah lama tiada fungsinya? Sepertinya, orang yang kuselamatkan semalam adalah pembawa keberuntungan. Nona, kehamilanmu ini termasuk langka. Ini adalah kondisi kandungan berkah. Penyerapan energinya 10 kali lebih tinggi dari bayi biasa. Proses kehamilan ini akan sangat melelahkan. Kamu harus makan yang banyak, tambah nutrisi. Jika tidak, tubuhmu tak akan sanggup, dan kondisi janin tidak akan stabil. Nona, mengapa kamu sendirian sampai terjatuh di bawah hujan? Di mana suamimu? Suwaning. Gadis sialan, kemana dia pergi? Tolong saya. Sangat tampan. Begitu inginnya kamu naik ke ranjangku, sampai tetap mengejarku meski sudah diusir. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Di luar masih mencariku. Aku terpaksa sembunyi di sini dulu. Lagi pula, menyerahkan yang pertama untuk wajah setampan ini tidak merugi juga. Kita sudah menerima uang mahar dari Presiden Zhang. Jangan biarkan dia kabur. Cari dia. Anda salah paham? Tidak peduli siapa yang menjanjikan apa padamu. Bagiku, kamu hanyalah barang dagangan. Ambil uang ini dan pergi. Kelak jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Anak ini tidak memiliki ayah. Semuanya sudah berlalu. Bagiku, aku sudah lama menginginkan seorang cucu. Tapi putraku tidak bisa diandalkan.
Padahal aku sudah memperkenalkan banyak wanita, yang semuanya sangat luar biasa. Tapi sampai sekarang tetap saja tidak memberiku keturunan. Bagaimana kalau anak yang ada di kandunganmu itu aku jadikan cucu angkatku? Keluarga-keluarga lu tidak punya apa-apa selain uang yang melimpah. Aku. Sudah diputuskan. Chenzu, ada yang ingin ibu sampaikan. Bu, minggu ini aku sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk kencan buta. Terserah kamu. Ibu sudah tidak peduli lagi. Ibu beritahu kamu. Hari ini, ibu mengangkat seorang cucu. Apa? Ibu bilang, ibu mengangkat seorang cucu. Si kecil itu, sekarang masih ada, di dalam kandungan ibunya. Bu, sekarang ada banyak penipu. Mana mungkin? Gadis itu, ibu selamatkan tadi malam, parasnya, sangat cantik. Terlebih lagi, dia mengandung anak pembawa keberuntungan. Ibu, Kamu tidak percaya? Ibu beritahu kamu. Setelah ibu menyelamatkannya, mata kiri ibu bisa melihat lagi. Ajaib, bukan? Ini semua berkat keberuntungan cucu angkatku. Bu, kalau ibu merasa bosan, ibu bisa minta Chen An untuk mengobrol lebih sering. Jangan bicara yang tidak perlu. Lagi pula kamu tidak memberiku keturunan. Sudahlah. Lain hari ibu perkenalkan kalian. Nanti kamu akan tahu sendiri. Terserah ibu saja. Apa? Ternyata dia. Wanita tidak berguna, beraninya kamu melarikan diri. Jangan, tolong saya. Saya mohon, jangan hukum saya. Jangan hukum. Berhenti. Wanita tidak berguna, masih berani kabur. Ya, Saya tidak akan kabur. Berani Saya kabur? tidak kabur. Tidak. Saya tidak akan kabur. memangnya aku mengizinkanmu pergi. Wanita tidak berguna, ayo lari. Coba saja lari lagi kalau berani. Jangan. Presiden Lu. Di dalam dongeng, Cinderella yang disiksa oleh ibu tirinya. Pada akhirnya akan bertemu pangeran yang mencintainya, tapi kenyataan sangatlah berbeda. Pria di depan ini adalah ayah kandung dari anakku. Kamu adalah awal dari semua mimpi burukku. Halo, Anda ingin ke departemen apa? Saya datang untuk pemeriksaan kehamilan. 20 tahun? Anda bukan mahasiswi, kan? Letakkan di sana saja. Di sana. Pergi ke sana dan tunggulah. Kembalilah saat nomormu dipanggil. Anak muda zaman sekarang sungguh tidak tahu sopan santun. Berhubungan tanpa pengaman. Apa tidak takut kena penyakit menular? Tidak seperti kami. Saat kami masih muda dulu, bahkan untuk bergandengan tangan pun tidak berani. Nak, sepertinya kamu sedang gula darah rendah. Aku punya permen. Ayo, makanlah sebutir permen. Aduh, Terima kasih. sama-sama. Apa sudah merasa lebih baik? Ayo, biar aku bantu kau berdiri. Permisi, maaf. Hei, orang itu, bagaimana bisa dia seperti itu? Aku berdiri. Ya ampun. Kakiku sudah sembuh. 30 tahun yang lalu, dokter memutuskan bahwa sarafku sudah rusak, seumur hidup aku tidak akan bisa berdiri lagi. Nak, kaulah yang menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Kamu benar-benar penolongku, Nak. Aku sudah bisa berdiri. Heyu. Wah, ini sungguh luar biasa. Silakan, tunjukkan kode pembayaran Anda untuk melakukan pembayaran.
Chuaning. Bagus. Akhirnya aku menemukanmu. Gadis sialan. Kakak ipar, Di mana uangnya? Bukankah kamu bilang tidak punya uang? Uang itu kamu berikan untuk membiayai anak haram di perutmu, benar kan? Cepat transfer uangnya kepadaku. kakak ipar, ini uang untuk biaya periksa kandunganku. Anak haram tak berbapa. Untuk apa dilahirkan? Gadis tidak tahu diri. Kami sudah menerima mas kawin dari Presiden Zhang sebesar $500.000, tapi kamu malah melarikan diri. Membuat aku dihajar sampai seperti ini. Jika hari ini kamu tidak mengembalikan uangnya, baiklah, anak haram di dalam perutmu itu, biar aku habiskan saja. Siapa yang berani menyentuh anakku? Aku akan melawan sekuat tenaga. Berani sekali kamu memukul istriku. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Sayang, Kalau dilihat-lihat, dia masih mahasiswi, ya? Perutnya sudah dibiarkan membesar oleh pria lain. Sungguh wanita yang tidak terhormat. Lihat saja dia. Kalian memanfaatkanku hanya demi mas kawin $500.000, dan kalian masih merasa paling benar? omong kosong. Presiden Zhang baru berusia 60 tahun, sedang di masa jayanya. Kamu sendiri yang tidak menjaga kehormatan, sudah ternoda oleh pria, dan sekarang berpura-pura suci di sini, Ini tubuhku sendiri, dan aku berhak menentukan pilihanku. menentukan pilihan? Memangnya apa yang bisa kamu tentukan? Kami mencarikan pria kaya untukmu, itu semua demi kebaikanmu. Sejak orang tuaku tiada karena kecelakaan, kalian terus menghina dan memukulku. Kalian tidak mengizinkanku sekolah, dan malah ingin menjualku. Inikah yang kalian sebut berbuat baik padaku? Ini. Cuy, sekolah atau belajar, apa gunanya semua itu? Orang sepertimu, sebanyak apapun kamu belajar, dan setinggi apapun sekolahmu, nasibmu akan tetap miskin. Halo? Apa? Sahamku benar-benar hancur. Suwaning, ini semua gara-gara kamu, dasar pembawa sial. Kamu yang membuatku jadi seperti ini. Mana orangnya? Di mana dia sekarang? Bagaimana mereka bisa tahu kita ada di sini? Penagih hutang itu datang lagi. Mereka akan memukulku lagi. Di sana. Ayo kejar. Cepat, cepat. Cepat bawa aku pergi dari sini. Ayo pergi. Orang-orang itu ada di sana. Kejar. Sayang, apakah kamu sedang melindungi ibumu ini? Putri keluarga-keluarga Jiang, baru saja kembali dari sekolah di Inggris, penampilan dan fisiknya lumayan, seharusnya dia sudah memenuhi kriteria kamu, kan? Lalu yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Bu, cara-cara yang ibu gunakan terakhir kali itu sebaiknya jangan dilakukan lagi. Tapi ini untuk siapa? Bukannya semuanya ini demi kebaikanmu? Asal ada satu wanita pun di sampingmu, ibu tidak akan bertindak seperti ini. Chen Zhou, perhatikanlah baik-baik. Jika kamu menyukai putri dari keluarga manapun, ibu akan segera mengaturnya untukmu. Tidak peduli apa status sosialnya, asalkan kamu menyukainya, ibu jamin, begitu dia menikah, dialah nyonya baru keluarga-keluarga lu kita. Bagaimana aku bisa menemukannya untukmu? Keluarga kita memiliki satu anak tunggal selama 18 generasi. Ibu cuma punya kamu satu-satunya. Harta keluarga senilai ratusan miliar dolar nanti, siapa yang akan mewarisinya? Jika ibu mau, aku bisa menyumbangkannya ke lembaga penelitian atau panti asuhan. Apa hubungannya dengan itu? Maksud ibu adalah cucu? Ibu ingin menimang cucu. Bukan begitu. Kemarin aku cuma... Masih kurang? Berapapun yang ibu berikan kepadamu, aku bisa memberikan 10 kali lipat. Aku tidak butuh uang. Aku tahu apa yang kamu mau. Status sebagai nyonya muda keluarga lu. Jangan harap itu terjadi. Kancing manset ini sangat unik. Akan aku simpan sebagai kenang-kenangan. Berpura-pura menolak, ternyata dia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Sangat serakah.
Benda ini adalah buktinya, bagaikan musim dingin dan panas yang tak pernah bertemu, seperti matahari dan bulan yang takkan bersua. Kau dan aku tidak ada urusan lagi. Ingatlah kata-katamu itu. Kelak, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Nyonya Liu baru saja menelepon, beliau mengajak Anda main kartu nanti. Baiklah, saya segera datang. Kamu perhatikan dan pilihlah baik-baik. Ingat, cepatlah berikan seorang cucu untukku. Presiden Lu, kemana perginya kancing manset Anda? Apa mungkin ada yang mencurinya? Kancing manset ini adalah segel resmi pemimpin keluarga Lu. Anda tidak pernah melepasnya. Saya akan kirim orang untuk mencarinya sekarang. Saya tidak percaya jika tidak bisa ketemu. Saya akan mencarinya ke seluruh pelosok kota. Harus bisa ketemu. Tidak usah. Berhenti sekolah? Wenning, nilaimu di fakultas kita selalu menjadi nomor 1. Untuk beasiswa tahun ini, aku sudah mendaftarkan namamu. Apa ini karena kakak dan iparmu memaksamu lagi? Aku akan bicara dengannya. Bukan begitu, Pak Zeng. Jika kamu tidak menjelaskannya, permohonan berhenti sekolah ini tidak bisa aku setujui. Lalu, bisakah Bapak merahasiakannya untukku? Aku hamil. Apa? Presiden Lu, Konselor Zeng sudah sampai. Presiden Lu, ini adalah daftar mahasiswa berprestasi fakultas kami tahun ini. Suwaning ini adalah siswa unggulan di fakultas fisika kami. Keluarganya kurang mampu. Dia sering bekerja paruh waktu di luar, tapi nilainya selalu peringkat pertama setiap tahun. Tapi, dia baru saja mengajukan cuti sekolah. Apa alasannya? Alasannya kurang nyaman untuk diungkapkan. Namun saat ini dia memang sangat membutuhkan uang. Jadi begini Presiden Lu, anak ini memang sangat berprestasi. Beasiswa ini aku setujui, tambahkan 50 kuota lagi. Sedangkan untuk si Waning ini, karena sudah berhenti sekolah, tidak perlu diberikan lagi. Aduh, sang peringkat 1 angkatan ternyata dihamili oleh seorang pria dan dikeluarkan dari sekolah di depan orang lain, mengaku bekerja paruh waktu demi citra wanita tangguh yang malang, padahal sebenarnya di belakang semua orang melakukan hal-hal yang tak tahu malu dan hina. Sungguh kotor. Apa tidak takut kena penyakit? Hei, aku ingin tanya. Apa dia tidak benar-benar berniat melahirkan anaknya seorang diri? Siapa yang tahu? Anak haram seperti itu, siapa yang berani mengakuinya? Jingjing, dadamu. Sialan. 2 kejutan sekaligus, pantas saja biasanya dadamu terlihat sangat besar. Kalian semua diam. Tutup mata kalian semua. Jingjing. Jingjing, perusahaan ayahmu dilaporkan orang dan rugi 30 juta dolar. Apa? Cepat bantu aku. Setelah ibu melahirkanmu nanti, ibu akan menyelesaikan sekolah dan memberimu rumah yang tenang, halo bos, Itu, besok tidak usah datang lagi. Upahmu sudah saya selesaikan hari ini. bos apa saya berbuat salah? Saya bisa memperbaikinya. Saya tidak berani mempekerjakan wanita hamil. Terutama, hamil di luar nikah. Dulu saya melihatmu dari Universitas Kingda.
makanya memintamu memberi les tambahan untuk anak saya. Tidak menyangka kamu wanita tidak tahu malu seperti ini. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Cepat pergi. Lain kali, wanita tak tahu malu semacam ini tidak boleh dipekerjakan. Jangan cari masalah untuk diri sendiri. Warning, beasiswa tahun ini sudah dibatalkan. Aku mengerti. Terima kasih. Tidak bisa. Demi Xiaobao, aku harus mencari uang. Ah, bersenang-senanglah. Hari ini kita harus bersenang-senang sepenuhnya. Tuan, mari bersenang-senang. Orang baru ya. Harus tahu diri sedikit. Biarkan manajer memelukmu sepuasnya. Manajer, lepaskan, jaga kesopananmu. Kenapa berpura-pura suci? Patuh saja, supaya di sini kamu bisa mendapatkan uang dengan tenang. Uang? Aku butuh pekerjaan. Kamu benar-benar ingin dihabisi? Aku, Hentikan. Presiden Lu, mengapa Anda datang ke sini? Sebegitu kurangnya uang, Aku? aku sudah bilang, tidak ingin melihatmu lagi. Presiden Lu, mohon maaf sekali, mohon maaf. Sekarang kau pergi. Lepaskan seragammu. Pergi ke bagian resepsionis. Ambil upahmu lalu pergi. Manajer, saya mohon pada Anda. Saya sangat membutuhkan uang ini. Manajer, saya memohon kepada Anda. Pengawal, Manajer, bawa pergi. saya mohon pada Anda. Nona Su, ternyata kamu sangat rakus. Berpura-pura kasihan di hadapan ibuku. Juga ingin dia mengakui apa yang ada di perutmu itu. Bayi hina. Bukan. Xiaobao bukan bayi hina. Dia adalah... Xiaobao, maafkan ibu. Kehadiranmu memang sebuah kejutan. Ibu akan melahirkanmu. Dan membesarkanmu dengan baik. Dia bukan bayi hina. Dia adalah anakku. Siapapun tidak boleh menghinanya. Nona Su, kesabaranku tidak banyak. Presiden Lu, aku tidak membohongi Anda. Sebelumnya aku tidak tahu kalau Nyonya Lu adalah ibu Anda. Katakan, mau pergi sendiri? Atau perlu aku memanggil orang untuk mengusirmu? Berita terbaru, nilai pasar Lu Group terus melonjak selama 3 hari berturut-turut dan mencapai rekor tertinggi baru. Ini adalah suplemen kesehatan yang dipesan khusus dari luar negeri oleh Presiden Lu untuk Anda. Chen An, kemari dan lihatlah. Sudah saya katakan, dia adalah anak yang membawa keberuntungan. Sejak kita menolong ibu dan anak itu, kemudian, di dalam rumah ini, semuanya berjalan sangat baik. Benar sekali Nyonya, apa yang Anda katakan itu sama sekali tidak salah. Pagi ini, keuangan grup melapor kepada Presiden Lu bahwa sebelumnya investasi di luar negeri itu telah cair tadi malam. Jumlahnya mencapai beberapa ratus juta dolar. Benar kan? Tentu saja. Sudah saya bilang, kalau wajah anak itu pembawa hoki. Bayi yang dikandungnya, memang ditakdirkan membawa keberuntungan. Nyonya tua, kata dokter, Nona Shu sudah tidak ada di sana. Apa? Chen An, siapkan mobil. Baik.
Bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka? Sampai membiarkan Nona Shu yang sedang hamil lemah seperti itu pergi begitu saja. Nyonya, surat di atas meja ini. Mungkinkah ini ditinggalkan oleh Nona Shu? Bibi Lu, aku akan mencari tempat untuk melahirkan dengan tenang. Tolong jangan khawatir dan tidak perlu mencariku. Anak ini. Apa itu? Ini kan, tempel kepala keluarga Chen Zhou. Kenapa ada di sini? Lalu kartu ini? Apakah data pemeriksaan kehamilan Nona Shu masih ada? Semuanya seharusnya tersimpan di sistem rumah sakit. Bagus sekali. Aku ingin melakukan tes DNA. Baik, saya akan segera mengaturnya. Sepertinya, cucuku itu mungkin benar-benar cucu kandungku. Telepon rongsokan ini berdering 800 kali sehari. Semuanya tagihan utang. Benar-benar menjengkelkan. Kalau bukan karena gadis nakal itu, utang kita pasti sudah lama lunas. Gadis nakal, benar-benar orang yang tidak tahu membalas budi. Halo. Baik. Ada apa? Presiden Zhang bilang, asalkan kita menemukan kembali gadis nakal itu dan membawanya kepadanya, dia akan menambah $500.000 untuk mahar. Benarkah? Itu kata Presiden Zhang. Presiden Zhang hanya menginginkan dirinya. Asalkan gadis itu kembali dan melayani Presiden Zhang dengan baik, maka kita akan menjadi kaya raya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Ayo. Chuaning, Apa yang kalian lakukan? apalagi kalau bukan membawamu ke rumah sakit untuk membuang bayi ini? Aku tidak mau pergi. anak haram ini tidak ada yang mau kalau tidak dibuang sekarang. Saat dia lahir nanti, kamu ingin membuat siapa menanggung rasa malu ini, ha? Ini anakku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Anakmu? Biar aku beritahu ya. Ini bukan keputusanmu lagi. Kenapa masih repot jadi pengantar makanan? Sekarang kamu sudah putus sekolah? Tenang saja dan menikahlah dengan Presiden Zhang. Aku hanya cuti. Setelah bayiku lahir, aku akan kembali menyelesaikan sekolahku. Sekolah apaan? Sudah keluar dari sana? Masih saja berkhayal untuk kembali? Aku harus sekolah. Hanya dengan pendidikan, aku baru bisa punya masa depan. Cuy, biar aku beritahu ya. Orang sepertimu hanya akan punya masa depan jika mengikuti Presiden Zhang. Hanya itu cara agar bisa menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Aku tidak akan menikah. Sampai tiada pun aku tidak sudi. Kamu tidak mau nikah? Kamu benar-benar berpikir kamu itu berharga? Kamu itu sedang mengandung anak haram yang tidak jelas ayahnya. Dan sekarang kamu malah berani pilih-pilih? Ini anakku. Jangan banyak bicara. Bahkan jika Tuhan pun datang menghalanginya, bayi ini tetap harus dibuang. Ayo pergi. Ah, tolong. Tolong aku. Sayang, Kamu tidak apa-apa. Cepat bantu aku Cepat bangun. bantu aku. Sayang, apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Jangan dipikirkan. Gadis ini pembawa sial. Menurutku, ini pasti gara-gara hantu yang ada di perutnya itu. Cepat bawa dia ke rumah sakit dan buang bayi itu. Benar sekali, ayo. Jangan. Tidak. Tolong. Lu Chenzhou. Masih punya muka apa kamu duduk di sini? Ma, ada apa lagi? Barang ini? Apakah kamu yang memberikannya pada Wan Ning? Ya, hanya saja itu adalah bayarannya. Bayaran? Jangan bilang, waktu itu dia bukan orang sewaanmu. Tentu saja bukan. Sebelumnya, aku sama sekali tidak mengenalnya. Kalau begitu, dia benar-benar bukan orang suruhanmu. Lu Chenzhou, dengarkan. Anak yang dikandung Wan Ning,
Itu adalah anakmu. Bintang keberuntungan kecil ini adalah darah daging keluarga Lu. Inilah yang aku harapkan selama bertahun-tahun, cucu laki-laki yang berharga. Waning lebih memilih pergi daripada harus mengatakan kebenarannya. Kamu sudah melukainya terlalu dalam. Dia mengandung anakku. Chenzo, kesalahanmu sudah keterlaluan. Dia sekarang ada di mana? Ayo jalan. Lepaskan aku. Ini anakku. Kalian tidak punya hak melakukan apapun. Tolong Adikku sangat aku. ceroboh dalam cinta. Di luar sana, dia sembarangan sampai hamil anak haram. Tolong Kami aku. membawanya untuk membuang bayi ini. Ini juga demi kebaikannya. Bubar, bubar. Tolong aku. Masuk. Dokter, cepat. Cepat buang bayi ini. Tunjukkan surat keterangannya. Setelah keluarga menandatangani konfirmasi, baru operasinya bisa dilakukan. Aku kakaknya, biar aku yang tanda tangan. Segera lakukan tindakan. Jangan, dokter. Aku sudah berumur 18 tahun. Aku bisa membuat keputusanku sendiri. Aku tidak mau membuang bayi ini. Diam. Dasar tak tahu malu. Setelah ini selesai, dan dirimu sudah bersih, bersoleklah yang cantik, Presiden Zhang masih menunggumu. Dokter, pikirannya sedang terganggu. Ku beritahu ya, hari ini bayi ini harus disingkirkan. Lu Chenzhou, kamu di mana? Anak kita akan hilang. Ada yang melihat Waning dibawa masuk ke bagian kebidanan dan ingin membuang bayi itu. Sial. Anda salah paham? Tidak peduli siapa yang menjanjikan sesuatu padamu. Bagiku, kamu hanyalah barang dagangan. Ambil uang ini dan pergi. Setelah ini jangan pernah muncul lagi dan mencari alasan di depanku. Presiden Lu, aku tidak membohongi Anda. Sebelumnya aku tidak tahu kalau Nyonya Lu adalah ibu Anda. Katakan, ingin pergi sendiri? Atau perlu kupanggil orang untuk mengusirmu? Aku selalu mengira dia sedang memanfaatkanku. Tapi kenyataannya, ternyata aku yang telah salah menilainya. Xu Waning, tunggulah aku. Jangan, jangan buang bayiku. Aku mohon padamu. Xiaobao, maafkan aku. Ibu sungguh tidak berdaya. Lepaskan dia. Sayang, siapa orang ini? Maafkan aku tidak menjagamu dengan baik. Berhenti. Kamu siapa? Berani-beraninya merebut orang di depan mataku. Benar sekali. Kami yang membesarkannya, hidupnya adalah milik kami. Memangnya kamu ini siapa? Kamu bertanya aku siapa? Bayi yang ingin kalian hilangkan itu adalah anakku. Oh, ternyata kamu pria simpanan yang dia pelihara di luar. Ah, jangan. Xu Waning, aku tidak membiarkanmu pergi bersamanya. Kalian tidak layak menjadi keluarganya. Hanya karena punya beberapa pengawal, kamu pikir bisa menakutiku? Mau membawanya pergi? Baiklah. Berikan uang, $1 juta. Berikan kembali semua biaya yang kami keluarkan untuk membesarkannya selama ini. Hanya segitu? Kalau begitu, $5 juta? Hei, Syaratnya adalah kamu masih cukup sehat untuk menerimanya. apa-apaan ini? Jangan habisi mereka. Kedepannya, aku tidak ingin melihat mereka lagi di Jingdi. Ah, Berhenti menghajarku. jangan pukul lagi. Berhenti. Hentikan. Kenapa kamu bisa datang?
Maafkan aku. Sebelumnya, aku telah salah menuduhmu. Kamu? Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Presiden Lu, kondisi ibu hamil sudah stabil, hanya saja dalam waktu singkat. Ia mengalami gejolak emosi yang besar, sehingga bayinya sedikit lemah. Berikan semua penanganan tingkat tertinggi. Baik, Presiden Lu. Aduh, Waning. Apakah kamu dan cucu tersayangku baik-baik saja? Maafkan aku, Bibi. Kenapa masih panggil Bibi? Gelang berlian Cartier, cincin ular Bevelgari, gelang penuh berlian Tiffany, serta gelang naga dan Phoenix emas murni. Semua ini adalah hadiah perkenalan untukmu dan cucu tersayangku. Terimalah ini. Ah, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya, Bibi. Terimalah. Keluarga-keluarga Lu berutang budi padamu, terlebih lagi Chenzo yang berutang padamu. Terima saja. Ibu hamil butuh istirahat total. Masih ada 6 bulan hingga persalinan. Semakin tua usia kandungan, risikonya semakin besar. Dia memerlukan lingkungan yang paling aman dan paling stabil. Bagaimana menurut Anda, Presiden Lu? Kita pulang ke rumah. Benar. Kita pulang. Kamu sekarang adalah orang paling berharga di keluarga-keluarga Lu. Selamat datang kembali, Nyonya Muda. Selamat datang kembali di rumah Nyonya Muda. Waning, selamat datang di rumah. Mari, kita masuk. Waning, kamu sudah banyak menderita sebelumnya. Mulai hari ini, kamulah nyonya di rumah keluarga Lu. Ayo makan. Anak baik, kamu sedang mengandung keturunan keluarga. Keluarga Lu kami. Kenapa harus sungkan? Makanlah yang banyak. Sejak aku kecil hingga dewasa, tidak ada yang pernah memperlakukanku sebaik ini. Ini semua karena Xiaobo di dalam perutku. Tinggallah di sini dengan tenang. Kalau butuh sesuatu, katakan saja pada Chenzo. Sejak pertama kali melihatmu, aku merasa kita berjodoh. Sekali lihat saja, aku tahu kamu menantu yang baik bagiku. Ibu, biarkan dia makan dulu. Oh, benar. Makan yang banyak, supaya gizinya terpenuhi. Mulai sekarang, tugasmu hanyalah menjaga kesehatan tubuhmu, keluarga Lu akan melindungimu, dan Chensu juga akan menjagamu. Xiaobao, berkat keberuntungan darimu, ibu sekarang sudah aman. Setelah kamu lahir dengan selamat, ibu harus... Anda? Kamu? Aku datang untuk melihatmu. Apa aku menyakitimu? Tidak. Dia menendangku. Ini pertama kalinya bayinya bergerak. Biar ku dengarkan. Tenang saja, aku tidak akan macam-macam padamu. Dirimu yang sekarang lebih berharga dari apapun. Istirahatlah dengan baik.
Xu Waning, sadarlah. Dia bersikap baik padamu hanya karena anak yang ada di dalam perutmu itu. Bom. Kalian tidak sanggup melawanku, kan? Trade. Maaf ya, aku menang lagi. Nyonya, keberuntungan Anda hari ini benar-benar luar biasa. Ayo. Yang kalah, harus menerima hukuman. Nyonya, saya mohon kepada Anda, pelan-pelan saja. Kamu juga harus dihukum 1 kali. Hehe. Hari ini benar-benar beruntung. Keluarga kami kedatangan pembawa keberuntungan. Bagaimana mungkin keberuntungan kami tidak bagus? Nyonya, Lao Zhao sudah datang. Dia sedang menunggu di luar. Untuk apa dia datang? Suruh dia masuk. Nyonya, hari ini saya sengaja datang untuk melunasi utang. 60 juta dolar. Termasuk 10 juta dolar bunga di dalamnya. Semuanya ada di dalam kartu ini. Mendengar dari Presiden Lu, utang selama 20 tahun yang belum dibayar itu, yang jumlahnya 50 juta dolar itu, hari ini dia berinisiatif datang melunasinya. Semuanya ada di dalam kartu ini. Tidak ada kata sandi. Ya ampun. Ini pasti karena pembawa keberuntungan di rumahku ini, yang mendatangkan keberuntungan bagiku. Utang yang berpuluh-puluh tahun tidak bisa ditagih, sekarang malah datang dengan sendirinya. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain saja? Kamu sekarang sedang hamil, pakaian lamamu sudah terlalu kecil. Beli yang nyaman dipakai, lalu ada produk perawatan kulit, perhiasan, dan tas. Aku tidak membutuhkan semua itu. Baris yang ini, ambil semuanya, berikan kepada Nyonya untuk dicoba satu persatu. Baik, Presiden Lu. Lalu pasangkan dengan beberapa perhiasan, tas, serta produk perawatan kulit. Baik. Nyonya, silakan lewat sini. Apakah tidak kelihatan bagus? Kalau begitu, aku ganti yang lain saja. Tidak. Sangat cantik. Kalau begitu, aku akan mencoba yang berikutnya. Aku akan segera menyusul. Aduh, bukankah ini Suwaning? Aduh, bukankah ini Suwaning? Dunia ini benar-benar sempit ya. Sial sekali. Kenapa sekarang sembarang orang bisa mencoba koleksi terbatas? Aduh, dia benar-benar jadi simpanan. Sepertinya, setelah dikeluarkan dari sekolah, kamu sudah kehilangan rasa malumu. Jadi wanita simpanan, sungguh tak tahu malu. Mampu atau tidaknya saya membelinya, itu bukan urusan kalian. Cuma coba 2 baju koleksi terbatas. Kamu pikir kamu benar-benar wanita sosialita? Suwaning, waktu di sekolah kamu selalu menindasku. Sekarang kamu sudah buruk rupa dan gemuk. Bagaimana bisa kamu bersaing denganku? Dia sudah pergi. Kami berdua hanyalah orang asing yang terikat. Karena, Xiao Bao, aku tidak punya apapun untuk dibicarakan dengan kalian. Nyonya, Presiden Lu ada urusan mendadak dan harus pergi sebentar. Beliau berpesan, Nyonya bebas belanja apa saja dengan kartu ini. Jing, kartu yang diberikan pacarmu, limitnya cuma 1 juta dolar. Kartu hitam ini, nilainya pasti sudah ratusan juta dolar. Tuan besar itu pergi di tengah jalan. Bagaimana mungkin ini kartu hitam asli? Benar. Kurasa, dia hanya sedang bermain-main denganmu saja. Terima kasih. Untuk sementara saya belum butuh apa-apa lagi. Aduh, ini karena kamu takut tuan besarmu, khawatir kamu menghabiskan terlalu banyak uang, hingga dia tidak menginginkanmu lagi kan? Betul. Sudah coba begitu banyak, tapi satu pun tidak ada yang dibeli. Memalukan sekali. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Ini barang-barang yang dipilih Presiden Lu sebelum beliau pergi. Semuanya sudah dikemas dan dibayar. Presiden Lu bilang, semakin besar usia kandungan Nyonya, pakaian yang dikenakan juga harus pas. Karena itu,
Beliau memilih 3 ukuran berbeda untuk setiap model. Nyonya sungguh beruntung, punya suami yang perhatian, dan sangat menyayangi istrinya, seperti Presiden Lu. Dia? Kami menyediakan layanan pengantaran ke rumah. Ini kan semuanya koleksi terbatas. Ditambah lagi setiap modelnya dibeli dalam 3 ukuran. Berapa banyak uang yang dihabiskan? Presiden Lu bilang, uang tidak penting. Kebahagiaan Nyonya adalah yang terpenting. Aku akan segera sampai. Sudah selarut ini, masih tidak ada yang menjemput. Pelakor tetaplah pelakor. Bisa jadi, si pria kaya itu hanya tertarik pada bayi di dalam perutnya saja. Jangan menunggu lagi. Cepat pulang sana. Ah, bukan. Ada halte bus di depan sana. Jika kamu sedikit berlari, mungkin kamu masih bisa mengejar bus terakhir. Hei Jingjing, bukankah pacarmu juga sangat kaya? Bukankah dia akan segera datang menjemputmu? Tentu saja. Wah Jingjing, ini mewah sekali. Ini bukan mobilnya. Apa dia ganti mobil baru? Atau sengaja ingin memberiku kesan mewah? Shuwaning, mobil mewah seperti ini belum pernah kamu lihat sebelumnya kan? Bukan salahmu sih. Mobil mewah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendarai oleh orang dengan latar belakang sepertimu. Jingjing, dia datang. Pacarmu. Bukan pacarmu ya? Tampan sekali. Apa jangan-jangan dia datang untuk menjemputku? Ada beberapa orang yang harus tahu diri. Jangan kira ada pria yang menginginkanmu. Itu karena rasa cinta. Sebenarnya, itu karena kamu mudah didapatkan. Untuk orang kaya dengan status asli, bahkan untuk mendekat pun, kamu tidak punya hak. Tepat sekali. Tidak seperti Jingjing kita. Kemanapun pergi selalu ada yang menemani. Maaf membuatmu menunggu lama. Tidak juga? Ayo pergi. Dia? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah suaminya Shuwaning? Mari kita pulang. Aku bisa jalan sendiri. Mengapa terasa sangat dingin? Hari ini, kamu sudah menghabiskan banyak uang. Sebenarnya kamu tidak perlu membelikan begitu banyak untukku. Gunakan saja pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Dulu aku terlalu salah paham padanya. Sekarang aku ingin menebusnya. Tapi dia... Aku tahu kebaikanmu padaku. Semuanya hanya karena anak ini. Aku tidak akan mengharapkan cintamu. Ada apa denganmu? Sebenarnya, kamu tidak perlu bersikap sebaik itu padaku. Kamu sekarang sedang hamil. Berjalan saja 2 kali lebih melelahkan dari orang lain. Bagaimana mungkin aku tidak merasa kasihan? Waning, kali ini aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Maafkan saya, Nyonya Muda. Saya sudah lancang pada tuan muda kecil. Saya pantas dihukum. Tidak apa-apa. Kamu tidak menabrakku. Jangan takut. Kamu sudah pulang? Kamu hari ini belum menyapa Xiao Bao? Cepat sapa dia. Aku tidak tahu apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Bagaimana jika ternyata kembar sepasang? Waning, jika tidak ada anak, apakah kamu masih akan bersedia berada di sisiku? Kudengar, perjamuan amal tahun ini akan diadakan dengan sangat megah. Keluarga-keluarga ternama di ibu kota provinsi, semuanya diundang. Perjamuan amal kali ini sebenarnya diadakan Nyonya demi bisa segera menimang cucu tersayang.
Setiap tahun tidak pernah absen? Kali ini akhirnya ada cucu kandung. Bukankah harus dirayakan besar-besaran? Tapi omong-omong, identitas anak bisa diumumkan, tapi ibunya. Jangan sembarangan bicara seperti itu. Anak itu milik keluarga Lu, tapi aku, dengan status apa? Aku harus muncul di acara seperti itu? Chenzo, aku bertanya kepadamu sekali lagi, apakah kamu benar-benar berencana pada acara jamuan amal nanti, memperkenalkan Wan Ning kepada semua orang? Aku akan mengumumkannya bahwa dia adalah tunanganku. Itu baru benar. Seorang wanita, jika di luar sana, tidak memiliki status yang jelas, maka gosip dan rumor di luar sana hanya akan semakin banyak. Putraku, bagaimana perasaanmu terhadap Wan Ning? Terlepas dari apakah aku menyukainya atau tidak, karena dia sudah menjadi wanitaku, status yang seharusnya dia miliki, tentu saja akan kuberikan padanya. Dia bersikap baik padamu, itu karena dia pada dasarnya adalah orang yang baik. Tapi kamu jangan sampai terbuai. Bagaimanapun juga semua ini bukanlah milikmu. Nyonya, mengenai pesta ulang tahun Nyonya tua, Presiden Lu sudah berpesan untuk menyiapkan beberapa set gaun untuk Anda. Silahkan Anda lihat. Untuk saya? Iya. Nyonya muda, apakah ingin mencoba yang satu ini? Tidak perlu. Presiden Lu, Anda memanggil saya? Berlian yang kita dapatkan di lelang Dubai waktu itu, tolong pesankan menjadi sebuah cincin berlian. Cari desainer terbaik, bantu aku selesaikan secepat mungkin. Baik, Tuan. Oh iya, mengenai jamuan amal, kamu yang bertanggung jawab penuh sebagai penyelenggaranya. Itu Kak, bolehkah saya sedikit mengingatkan, masalah ini, apakah perlu meminta petunjuk kepada Nyonya Muda? Bagaimanapun juga, dia sekarang adalah tuan putri dari keluarga grup Lu. Tidak perlu. Kamu ingin membuatnya kelelahan, ya? Tadinya kukira untuk pesta ulang tahun ini, Tuan Muda akan memberikan wewenang persiapan kepada wanita itu, tapi ternyata tetap saja asisten khusus Chen yang sibuk kesana kemari mengurusnya. Ini sudah sangat jelas bahwa dia tetaplah orang luar. Jamuan amal keluarga-keluarga Lu, dalam acara seperti itu, lebih baik aku tidak muncul saja. Dalam jamuan amal kali ini, seluruh dana yang terkumpul dari penjualan barang akan didonasikan sepenuhnya kepada panti asuhan di berbagai daerah, panti jompo, serta berbagai kegiatan sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat. Kudengar keluarga Lu mengadakan jamuan amal kali ini karena ada pengumuman besar yang ingin disampaikan. Cucu emas keluarga Lu akan diakui secara resmi dalam silsilah keluarga. Anak dari Presiden Lu? Benar, tapi tidak pernah terdengar Presiden Lu sudah menikah. Bahkan tanpa pernikahan pun, siapa sebenarnya ibu dari anak ini? Sepertinya berasal dari kalangan bawah. Dibuang ibunya tapi diambil anaknya. Untuk level keluarga-keluarga Lu, jika ingin menikah ke sana, jelas tidak akan semudah itu. Pasti wanita itu menjebak Presiden Lu. Setelah hamil, ibu Lu menyukai cucunya, sehingga dia dipertahankan. Padahal Presiden Lu sangat menjaga kehormatannya. Pria seperti dia, mana mungkin mengakui wanita yang penuh tipu daya? Kok kamu lagi sih? Benar-benar mengganggu saja. Jangan-jangan kamu telah dicampakkan oleh kekasih kayamu yang tampan itu, lalu datang ke sini. Untuk menjadi pelayan? Untuk tingkat jamuan amal sekelas ini? Tidak akan mungkin mempekerjakan wanita hamil berperut besar sepertimu. Apa kamu menyelinap masuk secara ilegal? Apakah mereka berdua ini sedang mabuk? Lucu sekali. Setuju. Gaunku. Ini kan gaun edisi terbatas milikku. Ada apa ini? Nyonya muda, mengapa Anda ada di sini? Saya akan bantu Anda ganti baju. Mari ikut saya. Tidak perlu, tidak apa-apa. Nyonya muda? Jadi dia itu yang bergantung pada anaknya untuk naik status, Nyonya muda Lu. Pantas saja keluarga Lu kepada ibu anak itu. Tidak pernah menyebutnya sama sekali. Coba lihat dia.
Berpakaian sudah seperti pelayan saja. Sepertinya hari ini, dia hanya akan mengumumkan tentang cucu dari keluarga Lu. Dia benar-benar memalukan untuk tampil di depan umum. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Aula utama sedang kekurangan orang. Nyonya sudah menunggu di sana. Tapi Nyonya Muda, Nyonya muda apa? Cepat pergi. Nyonya tua lebih penting. Atau dia yang lebih penting? Shuaning, setelah anak dalam perutmu ini kamu lahirkan, Presiden Lu tidak akan pernah melirikmu lagi sama sekali. Kurasa sekarang pun dia tidak meliriknya. Dia hanyalah sebatas alat untuk melahirkan saja. Aku tidak tahu entah taktik kotor apa yang digunakannya, sehingga membuat Presiden Lu terjebak. Ngomong-ngomong, Shuaning, siapa yang tidak tahu kalau dulunya kamu bekerja sebagai itu, dengan pelangganmu yang sebanyak itu, siapa yang tahu anak di dalam kandunganmu itu? Apakah benar darah daging Presiden Lu? Pantas saja, keluarga Lu berusaha menutupi identitasmu rapat-rapat. Dia sepertinya tidak sudi menanggung rasa malu itu. Seharusnya kamu bersyukur, karena keluarga Lu menginginkan anak dalam perutmu itu. Jika tidak, kamu akan mengasuh anak itu sendirian, tanpa status yang jelas, dan seumur hidupmu tidak akan bisa dihormati. Shuaning, Anda boleh memakiku, tapi jangan pernah menghina anakku. wanita kejam ini, beraninya kamu memukulku? Kamu dalam masalah besar. Sayang, Ada apa? Ada apa sayang? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang kepercayaan Presiden Lu. Kamu hanya seorang pelayan? Beraninya memukul istriku? Cepat minta maaf padanya. Apa kamu tuli? Kalau begitu biarkan aku sendiri yang mengajarimu cara melayani majikan. itu adalah Nyonya Lu kue yang digunakan untuk perayaan, malah hancur begitu saja. Siapa? Siapa yang membiarkannya masuk? Kamu tidak terluka, kan? Siapa kamu? Berani sekali ikut campur? Aku sedang memberi pelajaran pada pelayan. Memang kamu siapa? Jadi, kamu yang menyakitinya? Oh, kenapa? Seorang pelayan berani memukul tamu, bukankah dia pantas diberi pelajaran? Aku mewakili keluarga Lu, untuk membersihkan nama baik keluarga. Apa ada yang salah? Kamu tidak layak. Kamu berani menghinaku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang kepercayaan Presiden Lu. Demi seorang pelayan rendah, kamu tidak takut menyinggungku? Atau ingin celaka ya? Bagus. Kalau begitu, suruh dia kemari. Aku akan menunggunya di sini. Bodoh. Kamu pikir kamu sedang bicara dengan siapa? Kak Chen. Orang yang ada di depanmu ini adalah Tuan Presiden Lu sendiri. Tuan besar Lu. Saya yang bersalah dan tak mengenal siapa Anda. Saya sungguh sangat ceroboh. Saya pantas menerima hukuman berat. ternyata Anda, bagaimana mungkin itu Anda? Anda adalah Tuan Presiden Lu. Hari itu, orang yang menjemput Shuaning juga adalah Anda. Beraninya kamu menyebut namanya secara langsung? Wanita sialan. Semua ini gara-gara kamu. Tuan Presiden Lu. Saya tidak seharusnya menyinggung Nyonya. Saya benar-benar tidak pantas menyinggung Nyonya. Ini semua salah dia. Semua karena wanita kejam ini yang telah memengaruhiku. Kenapa bisa begini? Shuaning, kenapa bisa begini? Kamu seharusnya bersyukur aku tidak memukul wanita. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Seret dia keluar, cari tahu siapa nama mereka, dan apa latar belakang keluarganya, blokir mereka sepenuhnya. Mana mungkin? Tuan Muda Lu tertarik pada Shuaning? Bagaimana bisa anak haram yang tak jelas asal-usulnya ini membuatnya menjadi seperti itu? Ganti bajumu. Jangan takut, aku di sini. Nyonya Muda, Anda sungguh sangat cantik. Bahkan artis ternama sekalipun, tidak ada yang bisa menandingi Nyonya Muda milik kami ini. Tak kusangka, aku masih bisa kembali berdiri di sisinya. Beraninya menyinggung Nyonya Muda, hanya diberi hukuman fisik. Itu terlalu ringan baginya. Seumur hidup, jangan harap bisa menginjakkan kaki di Jingdi. Dia masih punya banyak penagih utang. Ingatkan mereka semua. Baik, Presiden Lu. Sedangkan untuk Qin Jingjing,
bisnis keluarganya yang sedikit mencurigakan itu? Periksa pembukuannya, laporkan kepada kantor pajak. Siapapun yang merugikan Nyonya, jangan biarkan satu orang pun lolos. Tidak bisa. Aku tidak boleh diam saja menunggu kehancuran. Bantu aku menyelidikinya. Nyonya Lu, wajahmu terlihat sangat berseri-seri karena sedang bahagia. Untuk acara amal hari ini, keluarga Lu telah menyumbang sangat banyak uang. Akhir-akhir ini, saham milik Lu Group terus meningkat, terus mencapai batas tertinggi, bahkan mengakuisisi beberapa perusahaan publik, nilainya mencapai beberapa ratus juta dolar. Sungguh penuh dengan keberuntungan dan kekayaan. Benar sekali. Barang-barang lelang hari ini, nilainya di atas 100 juta dolar. Begitu mudahnya ia menyumbangkan itu semua, sangat luar biasa kaya. Benar-benar sangat kaya. Ini semua berkat menantu kesayanganku, serta cucu keberuntunganku. Apakah ini orang yang sama dengan yang tadi? Inilah menantu saya. Dia bahkan sedang mengandung cucu emas dari keluarga Lu. Selamat, Nyonya Besar. Pantas saja tadi Presiden Lu menjaganya dengan begitu ketat. Waning, menikahlah denganku. Wah, Presiden Lu ternyata melamar di depan umum. Iya benar, ini adalah pertama kalinya bagi keluarga Lu dalam 100 tahun melakukan lamaran secara publik. Waning, terimalah dia. Aku bersedia. Suwaning. Suwaning, jangan berpura-pura lagi. Anak yang ada di perutmu itu sama sekali bukan anak dari keluarga Lu. Siapa itu? Sepertinya dia yang tadi ditarik keluar bersama rombongan itu. Apa dia benar-benar punya bukti yang kuat? Suwaning, beraninya kamu bilang bahwa kamu bukan wanita murahan? Kakak dan iparmu demi mahar 500.000 dolar menjualmu kepada pria tua itu. Rekaman CCTV saat kalian menyewa kamar di hotel ada di sini. Ayo kemari, biar kalian semua lihat baik-baik. Wanita tak tahu malu yang hina ini masih ingin bermimpi menjadi bangsawan kaya? Jangan mimpi. Kemari-kemari, semuanya lihatlah baik-baik. Wanita hina yang tak tahu malu ini masih bermimpi ingin menjadi orang kaya raya. Jangan bermimpi. Kalian semua sudah lihat kan? Wanita rendah ini, dia tahu betul kalau keluarga Lu ingin segera memiliki cucu, lalu dia datang untuk memanfaatkan situasi. Padahal, sudah sejak lama dia ditiduri oleh pria tua. Apa Presiden Lu dikhianati? Bukan. Pasti ini ulah wanita ini. Dia berani sekali menipu Presiden Lu. Tradisi keluarga terhormat keluarga Lu yang sudah berusia ratusan tahun, mana mungkin membiarkan wanita macam ini masuk ke rumah? Wah, ini bakal jadi tontonan yang menarik. Anak yang dikandung Suwaning adalah anakku, Lu Chenzhou. Dialah wanita yang aku pilih sendiri untuk menjadi nyonya besar di keluarga Lu. Mulai sekarang, siapapun yang berani memfitnahnya, berarti sedang menantangku. Presiden Lu, hatimu sudah dibutakan oleh wanita ini. Jika kamu menikahinya, itu adalah aib bagi keluarga Lu. Cukup. Menantu yang sudah kupilih untuk keluarga Lu, bukan hak orang luar seperti kamu untuk ikut campur di sini. Kenapa? Status Suwaning itu jauh lebih rendah dariku, tapi dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Kalau begitu, lebih baik kamu tiada bersamaku. Ayo, habisi aku. Bukankah kalian, keluarga Lu paling suka menghukum orang sampai habis? Sekarang Wugang sudah tiada, keluarga Qin Jingjing juga sudah hancur. Keluarga Lu hanya ingin menginjak dan menghabisi kalian semua. Bawa dia pergi. Apa orang ini sudah gila? Benar-benar menakutkan. Sudah tidak waras. Waning,
Aku ingin secara sah bisa melindungimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Waning, mulai sekarang kamu adalah tunanganku dan nyonya di keluarga Lu. Saat ini, aku tidak tahu apakah dia melakukan ini demi Xiaobao atau benar-benar menyukaiku, tapi itu semua sudah tidak penting lagi. Meskipun semuanya berawal dengan cara yang salah, aku bersedia demi mimpi fana ini untuk bertaruh. Keluarga Lu benar-benar sedang mendapat kebahagiaan ganda. Selamat kepada Nyonya Lu. Selamat kepada Nyonya Muda. Waning, ini adalah sup hidangan laut yang kuminta untuk direbus selama 3 jam. Rasanya sangat meresap. Cobalah. Waning sekarang sedang mengandung keturunan keluarga Lu kita. Chenzo, jaga dia baik-baik. Waning sekarang sedang hamil. Perutnya juga semakin besar. Pasti sulit untuk beraktivitas sendirian. Chenzo, mulai hari ini, tidurlah di kamar Waning, supaya mudah merawatnya setiap saat. Ibu, ini rasanya kurang pantas, bukan? Apa yang tidak pantas? Kalian berdua adalah suami istri yang sah. Apa masalahnya? Sudah diputuskan begitu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku pikir, setelah anak ini lahir nanti, aku ingin kembali ke sekolah untuk menyelesaikan studiku. Jadi, kamu masih belum ingin menetap di sini? Benar juga. Memang tidak seharusnya menggunakan anak untuk mengikatnya di tempat ini. Aku mendukung rencanamu untuk sekolah dan untuk pindah keluar. Itu juga adalah pilihanmu. Aku tidak akan menghalangimu. Sedari awal hingga akhir, dia hanya mengakuiku sebagai istrinya. Hanya karena anak ini saja. Di perusahaan, masih ada beberapa urusan yang perlu kuselesaikan. Aku pergi dulu. Xiao tahu? Apakah Chenzo pulang tadi malam? Tidak. Tuan Muda akhir-akhir ini sepertinya belum pulang sama sekali. Baiklah, saya mengerti. Benar sekali Nyonya Muda. Presiden Lu akhir-akhir ini sangat sibuk. Perusahaan baru saja mengakuisisi Tianqi, lalu ada penggabungan laporan, pengalihan ekuitas, hingga negosiasi pihak luar, ada banyak proses yang harus dilalui. Presiden Lu memantau semuanya sendiri, sudah beberapa hari beliau tidak beristirahat. Baiklah, saya mengerti. Nyonya Muda, Tuan Muda bertemu dengan Anda adalah berkah baginya. Aku bertemu dengannya adalah menghabiskan seluruh keberuntunganku seumur hidup. Xiao Ting, untung saja kamu sudah kembali. Jika tidak, beberapa klausul merger ini, aku benar-benar kurang yakin. Kamu berkata seperti orang asing saja, Chenzo. Kamu sudah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dalam hal merger lintas batas, tidak ada orang yang lebih paham darimu. Kepulanganku kali ini juga karena dirimu. Apa maksudmu? Chenzo, waktu pergi ke luar negeri dulu, aku pikir aku mengambil jalan yang terbaik. Tapi beberapa tahun ini setiap kali aku mengambil keputusan, aku selalu memikirkanmu. Andai dulu, aku tetap tinggal di sisimu. Kita tumbuh besar bersama. Jika bukan karena keegoisanku, mungkin kita sudah... Chenzo, aku menyesal. Aku baru menyadari, yang aku pedulikan selama ini hanyalah dirimu. Pelayan, mengapa begitu ceroboh? Hingga mengganggu kami? Mengapa Anda ke sini? Aku dengar dari Xiao Tao, kamu sangat sibuk akhir-akhir ini, dan tidak sempat makan, jadi aku datang untuk membawakanmu bekal.
Xiaoting. Perkenalkan ini istriku, Tuaning. Ternyata itu kamu. Anda? Mengenal saya? Kudengar kamu bahkan belum lulus kuliah, tapi sudah hamil. Kupikir, orang yang pantas jadi menantu keluarga lu, paling tidak berasal dari Stanford, Cambridge, atau setidaknya lulusan universitas ternama di dunia. Tak disangka, bahkan ijazah kelulusan kuliah pun tidak punya. Setelah Waning melahirkan, aku akan membawanya kembali ke sekolah. Baguslah kalau begitu. Kenzo, tidakkah kamu berniat memperkenalkanku? Ini teman sekelasku, Zhou Shuting. Dia ahli hukum keuangan, baru saja kembali dari Wall Street, mengenai ketentuan akuisisi Tianqi kali ini. Berkat bantuannya semua lancar. Cuma itu. Sepertinya kamu melewatkan satu hal yang sangat penting. Apa itu? Misalnya, kita tumbuh bersama sejak kecil, dan kita adalah cinta pertama satu sama lain. Sepertinya kalian sangat sibuk. Ada hal yang harus aku urus. Aku pergi dulu. Chenzo, aku punya kepercayaan diri. Meskipun bertahun-tahun ini aku tidak ada di sisimu, aku tidak akan kalah dari orang yang bahkan kuliahnya tidak tamat dan tertinggal seperti dia. Chenzo, sejujurnya, apakah kalian menikah karena sudah hamil duluan? Mawar besi Wall Street Zhou Shuting telah dipastikan akan kembali mengembangkan karier di dalam negeri. Baru-baru ini dia menjadi penasihat utama bagi Lu Group dalam akuisisi Tianqi dan berhasil memenangkan kasus merger tersebut, serta penampilan perdana sekembalinya dia telah memicu kehebohan di industri ini. Zhou Shuting memiliki gelar doktor ganda dalam bidang keuangan Harvard dan hukum Yale dan pernah memimpin beberapa kasus merger bernilai puluhan miliar dolar saat di Wall Street. Dia sungguh sosok yang layak disebut sebagai wanita besi di dunia keuangan. Dr. Zhou, saat karier Anda di Wall Street sedang berada di puncaknya, mengapa Anda tiba-tiba kembali ke negara ini? Demi seseorang. Boleh beritahu kami siapa orang itu? Teman masa kecilku dan cinta pertamaku. Dari awal sampai akhir, dia bersamaku hanya demi bertanggung jawab pada anak itu. Wanita yang benar-benar layak untuknya juga sudah kembali. Seharusnya aku tidak tinggal di sini lagi. Waning, akhir-akhir ini, terima kasih atas bantuanmu. Dia kepadaku. Jangan khawatir tentang urusanmu kembali ke sekolah. Aku akan menghubungi pihak di sana. Tidak akan ada yang mempersulitmu. Mereka tumbuh besar bersama dan juga merupakan cinta pertama masing-masing. Sekarang aku terjepit di tengah-tengah hanya karena anak ini. Dia mungkin merasa kalau kehadiranku sangat mengganggu. Mungkin semakin cepat aku pergi, itu akan lebih baik bagi semua orang. Ada apa? Chenzo, pesta penyambutan kepulanganku ditetapkan hari Sabtu, kamu bisa datang kan? Untuk kasus Tianqi, masih ada beberapa hal yang perlu diputuskan. Nanti Presiden Xiao juga akan datang. Kamu tahu, dia adalah CFO utama Tianqi, membuat keputusan inti untuk kasus merger kali ini. Orang lain boleh saja tidak datang, tapi kamu tidak boleh absen. Baiklah, aku akan datang tepat waktu. Presiden Lu, Anda mencari saya? Buatkan gaun khusus untuk istriku. Buatlah dengan kualitas tingkat tertinggi, lalu padukan dengan beberapa perhiasan permata, dan kirimkan ke rumahnya besok. Baiklah. Bos, Anda mau apa sebenarnya? Di acara penyambutan Zhou Shuting lusa, aku ingin Su Waning berdiri di sampingku sebagai Nyonya Lu. Baik, Bos. Segera saya laksanakan. Nyonya, Presiden Lu mengutus orang untuk mengirimkan gaun khusus ini untuk Anda. Untukku? Melihat potongan pinggang sekecil ini, Nyonya sedang mengandung, rasanya tidak mungkin bisa memakainya. Presiden Lu sebelumnya memilih gaya yang lembut, sedangkan gaun yang mencolok ini terlihat seperti gaya milik Nona Zhou. Dan ukurannya, tampaknya memang ukuran milik Nona Zhou. Tanyakanlah padanya, apakah mereka salah kirim?
Chenzo meneleponku dan bilang bahwa dia salah menuliskan alamat pengiriman gaunnya, malah dikirim ke rumah ini. Jadi, karena aku tidak sabar ingin mencobanya, aku datang untuk mengambilnya. Gaun ini, setiap detailnya sudah aku diskusikan dengan Chenzo selama berkali-kali. Hasilnya cukup bagus. Kalau memang begitu, ambillah. Aku ingin bicara empat mata dengan nyonya muda kalian. Kamu seharusnya sadar bahwa mengandalkan anak tidak bisa mempertahankan perasaan, kan? Aku dan Chenzo tumbuh bersama sejak kecil. Kami adalah cinta pertama satu sama lain. Betapa mesranya kami. Seluruh orang di keluarga Lu, dari atas sampai bawah semuanya tahu itu. Rumah ini pun semuanya didekorasi sesuai dengan kesukaanku. Warna, wewangian, bahkan aromanya saja. Saat itu, semuanya menanyakan pendapatku. Tahun itu, jika bukan karena aku menyuruh Chenzo tinggal di sini untuk mengurus grup Lu, dia sudah hampir pergi ke luar negeri bersamaku. Sekarang aku sudah kembali. Kamilah pasangan yang sesungguhnya. Memangnya, apa yang bisa kamu banggakan dariku? Aku akan mewakili Chenzo untuk memberimu uang tunjangan anak. Sedangkan kamu, cari saja pria lain yang selevel denganmu. Lain kali jangan menampakkan diri lagi di hadapan kami. Mengerti? Nona Zhou, di dunia ini tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Sekarang, silakan kamu keluar. Kamu tidak akan bertahan lama lagi di sini. Buat apa berpura-pura menjadi nyonya rumah? Setidaknya untuk sekarang, akulah nyonyanya. Silakan kamu keluar. Saat ini, dia sudah memiliki orang yang benar-benar dicintainya. Aku tidak seharusnya menghalangi jalan mereka lagi. Xiaobao, maafkan aku. Ibu pasti akan berusaha sekuat tenaga melahirkanmu dan membesarkanmu. Lu Chenzo, selamat tinggal. Gaun Nyonya, apakah sudah dicoba? Presiden Lu, bukankah urusan ini tanggung jawab Direktur Zhou? Asisten khusus Chen. Urusan gaun ini, kamu tidak perlu ikut campur lagi. Chensu bilang biar aku saja yang memeriksa untuk Waning. Lagi pula sesama wanita. Selera kita pasti mirip. Atau, apa kamu mau menelepon Presiden Lu untuk bertanya? Baiklah. Chenzo, ada apa? Datang ke kantorku. Lekas, sekarang juga. Lihat itu. Bagus juga. Aduh, kakiku sakit sekali. Kalau begitu biarkan aku menggendongmu. Exu Waning, sadarlah. Kamu dan Lu Chenzo tidak pernah memiliki hubungan seperti itu. Ini jalan hidupmu, hanya bisa kamu jalani sendiri. Kamu sudah melampaui batas. Chenzo, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membohongi Waning? Memangnya gaun pengantin itu dipesan untukmu? Padahal kamu tahu kita sudah lama berakhir. Aku dan Waning juga sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Tapi kalian, awalnya kan tidak ada perasaan, bukan begitu? Bukannya kita sudah berjanji akan bersama selamanya? Jangan lagi berpikiran dangkal. Hubungan kita sudah berakhir 10 tahun yang lalu. Dulu aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Lagi pula, dulu ayah yang memaksaku. Hari-hari saat kita bersama dulu, apakah kamu sudah melupakan semuanya? Aku tidak membencimu. Kamu memilih orang lain, dan aku menghormati keputusanmu. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi?
Kamu lebih menyukai orang yang bahkan tidak lulus kuliah dan berwajah biasa seperti Shu Waning itu? Benar. Lalu kenapa jika dia tidak lulus kuliah? Setidaknya dia tulus, bersih, baik hati, punya prinsip, dan memberikan ketulusannya kepada siapapun. Chenzo, terjadi sesuatu? Waning menghilang. Apa? Lu Chenzo, aku sudah memikirkannya. Ternyata urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku akan melahirkan anak ini, tapi aku tidak ingin menggunakan ini untuk saling mengekang. Jadi, aku memutuskan untuk pergi. Jangan merindukanku, jangan mencariku. Kenapa? Begitu besarnya keinginanmu untuk pergi, sampai-sampai tidak bisa menunggu hingga bayinya lahir? Chenzo, mengapa kamu hanya berdiri diam di sana? Cepat bawa pulang Waning. Dia sedang hamil. Dia mungkin sudah merencanakan ini sejak lama. Jangan bicara sembarangan. Jika tidak terpaksa hingga kehilangan harapan, dia tidak akan pernah pergi. Gunakan semua koneksi. Meskipun harus menggeledah Jingdi sampai tuntas, tidak peduli apapun biayanya, kalian harus menemukan Nyonya Muda dan membawanya kembali kepadaku. Mahasiswa Shu, apa Anda benar-benar sudah memikirkannya? Universitas Tsinghua adalah institusi kelas dunia, terutama jurusan fisikanya, yang memiliki peringkat nomor 1 secara nasional. Nilai Anda selama 3 tahun di Tsinghua juga selalu menjadi yang terbaik di seluruh angkatan. Anda yakin ingin pindah ke kampus kami? Anda menawarkan beasiswa penuh, serta bebas biaya asrama. Saya sangat berterima kasih. Hanya saja, ada satu syarat, yang saya harap Bapak bisa penuhi. Mengenai fakta bahwa saya belajar di sini, saya mohon Bapak untuk merahasiakannya. Bisa, tidak masalah. Terima kasih. Sama-sama, mahasiswa Shu. Saya sangat senang menyambut Anda untuk belajar di Universitas Yang. Saya masih ingat tahun lalu, di babak final kompetisi fisika nasional, Anda mengumpulkan lembar jawaban setengah jam lebih awal, tapi akhirnya Anda tetap keluar sebagai juara. Bakat seperti ini, dimanapun berada, pasti akan menjadi rebutan banyak pihak. Anda terlalu memuji saya. Pendaftaran masuk Anda sudah diproses melalui jalur cepat. Minggu depan Anda sudah bisa mulai berkuliah. Terima kasih, Pak Rektor. Masuk. Presiden Lu, selama beberapa bulan ini, saya sudah memeriksa setiap tempat yang mungkin didatangi oleh Nyonya Muda-Nyonya dengan sangat teliti. Tetapi, masih belum ada jejak keberadaannya. Cari terus. Perluas jangkauan pencarian kalian. Cari sampai ketemu. Baik, Tuan. Sudah sekian lama berlalu. Anak itu mungkin sudah lahir. Namun aku masih tidak bisa menemukan kalian. Nona Zhou, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa bulan terakhir Presiden Lu menggunakan seluruh jaringan koneksinya untuk mencari Shu Waning. Dia tidak pernah menyerah sedikit pun. Sepertinya wanita itu sangat penting baginya. Berapapun biayanya, kamu harus menemukan Shu Waning sebelum Lu Chenzo. Temukan dia terlebih dahulu. Jangan biarkan dia kembali. Baik, Nyonya. Shu Waning, kali ini riwayatmu akan berakhir. Waning, apakah kamu benar-benar mengambil cuti kuliah selama 2 bulan? Mengenai tugasmu, kamu berhasil mengerjakan soal yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh mahasiswa pasca sarjana. Apalagi alur berpikirmu sangatlah jelas. Mungkin kebetulan saja saya pernah mengerjakannya sebelumnya. Kamu sungguh rendah hati. Kapan-kapan, aku akan membawakan satu set soal kompetisi untuk kamu kerjakan. Mari kita lihat kemampuanmu yang sebenarnya. Baiklah, Profesor, sampai jumpa. Bukankah dia hanya mengandalkan wajah cantiknya itu untuk membohongi Chen Zhou agar merasa kasihan padanya? Aku ingin lihat setelah malam ini lewat, apa dia masih berguna. Carikan aku pelanggan yang paling rendah moralnya di tokomu ini, dan berikan dia perhitungan yang setimpal. Baiklah.
Presiden Lu, Nyonya sudah ditemukan sekarang, tapi Nyonya sedang dalam bahaya. Gadis manis, biarkan kakak bermain-main denganmu ya. Haha. Siapa kamu? Jangan mendekat. Aku bisa memberimu uang yang sangat banyak. Memberiku uang? Aku datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Biarkan aku hari ini bersenang-senang sepuasnya. Tolong. Berhenti. Tolong. Sekarang sudah aman. Beraninya kamu merusak kesenanganku. Kondisi Nyonya tidak ada masalah serius. Hanya mengalami trauma berat. Dia butuh istirahat tenang. Saya mengerti. Mengapa kamu harus pergi? Mengapa harus pergi? Aku? Tidakkah kamu tahu betapa aku merindukanmu beberapa bulan ini? Tidakkah kamu tahu beberapa bulan ini betapa sedihnya aku? Aku menyukaimu, Suwaning. Ini bukan sekadar keinginan sesaat. Aku ingin kamu hadir dalam kehidupanku di masa depan. Hari ini, besok, seumur hidup, selamanya ada bersamaku. Tapi kamu bukannya menyukai Zhou Shooting? Tidak pernah sama sekali. Gaun itu dipersiapkan untukmu. Aku ingin mengumumkan kepada semua orang di pesta itu bahwa kamu adalah istri dari Lu Chenzhou. Kalau begitu, aku... Waning, aku akan memberimu waktu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku lagi. Terjadi masalah pada Nona Zhou. Presiden Lu bergerak terlalu cepat. KTV sudah dirazia. Kita kehilangan banyak orang. Bodoh, Tapi tenang saja, penyelidikan mereka tidak sampai kepada Anda. Suwaning. Aku benar-benar telah meremehkanmu. Apa kamu merasa hari ini Presiden Lu terasa agak aneh? Biasanya dia dingin seperti gunung es, tapi hari ini dia tersenyum terus. Benar sekali. Ayo, semuanya dengarkan baik-baik. Presiden Lu baru saja mengatakan, seluruh grup perusahaan, gajinya akan naik 30%. Asisten khusus Chen, bisakah beritahu kami sedikit tentang Presiden Lu? Hal baik apa yang sebenarnya sedang terjadi? Soal itu, anggap saja kalian semua sedang menerima berkah, karena kasih sayang Presiden Lu pada Nyonya Muda. Wah, Nyonya Muda hebat sekali. Nyonya Muda memang luar biasa. Bagus. Berikan padaku tentang Suwaning mulai dari kelahirannya sampai sekarang. Semua informasinya, termasuk kata sandi pribadinya. Periksa semuanya secara mendetail. Suwaning. Tunggu saja pembalasanku. Bibi, aku datang mengunjungimu. Kamu siapa ya? Bibi, saya ini Xiaoting. Saya juga membawakan hadiah untuk Anda. Aduh. Sejak kecil saya melihatmu tumbuh dewasa, tapi kok sekarang tidak mirip sama sekali? Baru beberapa tahun di luar negeri, wajahmu ini. Perubahannya sangat drastis. Saya hanya melakukan perawatan kecantikan, hanya sedikit perbaikan. Oh, pantas saja saya tidak mengenali. Datang untuk mencari Chenzhou? Urusan pekerjaan datanglah besok ke kantor. Tidak sopan bertamu ke rumah sesuka hati. Saya datang untuk mencari Waning. Mencari Waning?
Apa urusanmu mencari Waning kami? Kemarin ada sedikit kesalahpahaman, jadi saya datang untuk minta maaf. Kesalahpahaman kecil? Saya baru teringat sekarang. Kamu memaksa Waning kami sampai dia pergi dari rumah selama berbulan-bulan. Ini kamu anggap kesalahpahaman kecil? Bahkan jika kamu melayaninya dengan hina di kehidupan selanjutnya, itu tidak akan cukup untuk menebus kesalahanmu. Bibi, memang saya melakukan sedikit kesalahan, tapi Anda tidak seharusnya. Sudah berbuat salah, masak dimarahi sedikit saja, sudah tidak tahan? Jika hari ini, kamu benar-benar ingin meminta maaf, sikapmu itu harus lebih baik lagi. Iya, Anda benar sekali. Waning, tentang gaun itu sebelumnya, saya sudah salah paham, dan membuat Anda merasa terpojok. Saya minta maaf. Itu semua karena aku sangat mencintai Chenzo. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Memang sekarang Chenzo menyukaimu, tapi dia hanya mencari suasana baru. Namanya juga laki-laki. Semuanya sama saja. Namun, yang benar-benar bisa tetap berada di sisinya adalah wanita yang bisa sejalan dengannya dalam karier. Saran saya kepadamu, lebih baik segera tinggalkan keluarga lu secepat mungkin. Jika aku tidak pergi, memangnya kenapa? Kamu, Waning, Chenzo, kenapa kamu kesini? Chenzo, aku kesini untuk minta maaf pada Waning. Zhou Shooting, mulai sekarang jangan datang ke rumahku lagi. Istriku tidak menyukaimu. Akan kubuat kamu menyesal. Proses deduksinya sangat jelas, alur pemikirannya bersih, dan tidak ada langkah yang berlebih. Bagus sekali. Mengenai soal tambahan yang terakhir ini, bahkan juara dari tahun-tahun sebelumnya pun tidak ada yang berhasil menyelesaikannya. Kamu tidak hanya berhasil menyelesaikannya, tetapi juga menggunakan cara yang paling sederhana. Seluruh soal itu hanya kamu selesaikan dalam waktu setengah jam. Perlu diketahui, waktu dalam kompetisi resmi adalah 3 jam. Waning, apakah Anda bersedia untuk bergabung ke dalam kelompok penelitian saya? Profesor Yi, anggota dalam kelompok penelitian Anda semuanya adalah mahasiswa magis dan doktor, sedangkan saya hanyalah seorang mahasiswa sarjana. Yang saya utamakan adalah kemampuan. Level kemampuan Anda saat ini tidak kalah dengan mahasiswa S3 bimbingan saya. Untuk kompetisi fisika Universitas tingkat nasional tahun ini, awalnya saya masih ragu apakah akan membentuk tim untuk berpartisipasi. Namun sekarang, saya ingin Anda menjadi pemain andalan saya. Aku Sudah diputuskan. Bergabunglah minggu ini, saya sendiri yang akan membimbing Anda untuk bersiap. Xiaoning, Chenzo, aku sudah masuk ke tim penelitian Profesor Yi. Meskipun Universitas Yangda berada di bawah Universitas Qingda, tapi kelompok penelitian Profesor Yi sangat kuat beberapa tahun terakhir ini. Mereka telah menerbitkan banyak makalah di jurnal top. istriku memang luar biasa. Chenzo, aku akan berusaha keras sampai aku bisa berdiri sejajar denganmu. Masuklah sebentar. Atas nama Lu Group, berikan kepada tim penelitian Profesor Yi di Universitas Yangda donasi dana penelitian sebesar $80 juta. Nona Zhou, Xu Waning telah diterima oleh Profesor Yi secara pribadi ke dalam tim penelitiannya. Apa? Ditemukan juga bahwa Lu Group mensponsori tim Profesor Yi dengan dana penelitian sebesar $80 juta. $80 juta. Lu Chenzo, kamu benar-benar rela menghabiskan uang untuknya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Mulai hari ini, mahasiswa Xu Waning resmi bergabung dengan tim penelitian kita dan menjabat sebagai ketua tim peserta lomba CUPT kali ini. Hanya seorang mahasiswa satu. Sudah termasuk pengecualian. Dia bisa masuk? Mana mungkin bisa langsung jadi ketua? Benar, kudengar perilakunya tidak beres, sampai dikeluarkan dari Universitas Jing dan Universitas Qing, makanya baru pindah ke sini.
Tempat kita ini bukan tempat pembuangan sampah. Tidak semua barang rongsokan bisa diterima. Ketua di tahun-tahun sebelumnya selalu diisi oleh Shen King dan Senior Shen. Kalau dilihat dari nilai dan pengalaman sudah sangat jelas. Mengapa harus diberikan kepada seorang orang titipan? Kalian sudah berada bersamaku sudah sekian lama. Seharusnya kalian tahu, hal yang paling saya hargai bukanlah pengalaman, latar belakang pendidikan, atau hal-hal semu lainnya, tetapi kemampuan. Chu Waning adalah orang yang saya sendiri yang menyeleksi dan menerimanya. Soal kemampuannya, aku sudah paham betul. Tapi Pak Ketua, Profesor Yi, saya baru saja bergabung dengan tim penelitian ini. Biarkan saya mulai dari anggota saja. Untuk posisi ketua, biarkan Senior Shen saja yang terus menjabat. memang sudah seharusnya milik Senior Shen. Untuk apa kamu berpura-pura mengalah? Waning, keputusan saya untuk ikut lomba tahun ini, semuanya adalah karenamu. Jadi, posisi ini tidak bisa diubah. Karena Profesor sangat menghargai Nona Shu. Kalau begitu lebih baik, kita bertanding saja. Baik. Profesor, soal ini sulit sekali. Waktunya terbatas 30 menit. Astaga, waktunya dibatasi? Pemenang tahun lalu datang pun belum tentu bisa menyelesaikannya secara utuh. Terlebih lagi dia cuma mahasiswa 1. Menyerahlah saja. Luar biasa. Hebat sekali. Benar-benar sangat hebat. Aku sama sekali tidak punya ide untuk menjawab soal ini. Tunggu dulu, apa yang Shu Waning lakukan? Dia melewati tahap penurunan rumus, dan langsung menghitung hasilnya. Dia sedang menggunakan metode penyelesaian, aproksimasi terpadu. Jika dia salah menghitung satu kondisi saja di tengah, seluruh hasilnya akan salah semua. Apa dia sudah gila? Waktu habis. Waktu habis. Jawaban dari Su Waning lebih optimal dari yang saya duga. Senjing, pada langkah penggunaan rumus ini, kamu sudah melakukan kesalahan. Ternyata, dosen sama sekali tidak menghargaiku. Anda menahan kelulusanku, bahkan mengganti topik skripsiku. Sekarang Anda bahkan ingin memberikan posisi ketua tim kepada seorang mahasiswa sarjana. Mulai sekarang, tahun ini, QPT di Universitas Yang, untuk tim kompetisi ini, ketua timnya adalah Su Waning. Masih ada yang tidak setuju? Harus diakui, dia memang sangat hebat. Apa hebatnya? Bisa jadi dia sudah menyiapkan soal ujiannya terlebih dahulu. Tapi lombanya, diusulkan oleh Senior Shen. Bagaimanapun dia memprediksinya. Yuan Zheng, apakah Anda sedang meragukan integritas saya sebagai pengajar? Profesor Yi, aku dengar Lu Group menyumbangkan $80 juta ke laboratorium. Pak, apakah Anda berani bersumpah bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Shu Waning? Aku dengar dia adalah nyonya muda dari keluarga Lu. Shen King, apakah kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Profesor Yi, aku menghormatimu, tapi bukan berarti aku bersedia dianggap sebagai orang bodoh. Begitu Shu Waning datang, dia langsung masuk tim dengan jalur khusus. Bahkan tema kompetisinya adalah bidang yang dia kuasai. Apakah hanya karena grup lu telah memberimu $80 juta? Mengandalkan uang suamimu, apa hebatnya kemampuan seperti itu? Dasar sampah akademik. Shen King, pikiranmu sungguh picik. Selama bertahun-tahun kamu tidak bisa menghasilkan satupun tesis yang layak, dan selalu menunda kelulusan. Bukannya mencari kesalahan pada diri sendiri, malah memfitnah orang lain. Kamu keluar sekarang juga. Memangnya sehebat apa? Dr. Shen, apakah kamu tertarik untuk melakukan kesepakatan? Chen Zhou, apakah grup lu menyumbang ke laboratorium? Itu karena aku? Apakah itu membuatmu terganggu? Kalau begitu, lain kali aku akan menyumbang secara anonim. Bukan itu maksud pembicaraanku. Waning, aku percaya padamu. Kamu akan menggunakan kemampuanmu untuk membuat semua orang tutup mulut. Kenapa kamu memperlakukanku dengan begitu baik? Karena kamu memang layak mendapatkannya. Aku terlalu banyak berutang budi padamu. Kalau begitu, bagaimana jika membalasnya dengan seumur hidup bersamaku? Xiaobo masih ada di sini?
Xiaobao sedang berada di tempat ibu. Langkah ini tidak perlu dihitung perbagian. Coba gunakan kekekalan energi secara keseluruhan. Kenapa aku tidak terpikirkan hal itu? Waning, kamu hebat sekali. Ketua, bisakah bantu aku melihat soal yang satu ini? Kondisi batasnya salah diatur? Ganti bagian depannya dengan perkiraan kondisi mapan. Berhasil dikerjakan? Wah, ini sangat hebat sekali. Hari itu aku terlalu terbawa emosi. Maafkan aku semuanya. Senior Shen tidak perlu minta maaf. Kita baru bisa menang setelah kamu kembali. Aku ingin mempersiapkan lomba bersama semuanya. Senior Shen, selamat datang. Waning, jangan terlalu malam. Besok masih ada pertandingan. Istirahatlah lebih awal, supaya besok dalam kondisi fit. Hah? Senior Shu, aku ke kamar mandi dulu. Nanti setelah aku kembali, kita pergi bersama. Baiklah. Ini semua adalah ulahmu sendiri. Shu Waning, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Aku akan membuatmu benar-benar terhina di depan semua orang. Kami sangat merasa terhormat karena telah mengundang Kepala CFO Lu Group, Ibu Zhou Shooting, untuk menjadi juri khusus pada kompetisi kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Aku sudah melihat berkas para peserta tahun ini, dan ada satu yang menurutku sangat menarik. Tidak punya riwayat publikasi tesis, tidak ada daftar prestasi lomba, bahkan tidak pernah mengikuti pengalaman kompetisi besar lainnya. Terlebih lagi, kamu bahkan belum lulus sarjana. Seluruh peserta KUPTE paling rendah adalah lulusan magister. Jadi aku sangat penasaran, Saudari Shu Waning, bagaimana caranya kamu bisa menyusup ke sini? Dengar-dengar dia itu adalah menantu dari keluarga Lu Group. Pantas saja ya, ternyata orang dalam yang sangat kuat. Saudari Shu Waning, bisakah kamu menjelaskannya? Seperti yang semua orang tahu, di kompetisi CUPT ini, kita harus menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Sebentar lagi, saya akan membuktikannya kepada Anda semua. Aku ingin melihat sampai mana kamu akan terus keras kepala. Ada gempa bumi? Bagaimana ini? Aduh, cepat lihat, lampu itu akan jatuh. Ini karena resonansi. Matikan set lampu samping itu. Cepat. Cepat. Jika terlambat 3 detik lagi, semua akan terlambat. Turunkan daya lampu utama menjadi 70%. Matikan perlahan, jangan terburu-buru. Sepertinya sudah aman. Tadi peserta Su mematikan sumber resonansi itu dan menyelamatkan kita semua. Dia sungguh cerdas. Dia benar-benar mempraktikkan ilmunya dengan sangat baik. Hebat, dia memang layak menjadi ketua tim. Sosok hebat seperti dia, kemampuannya sendiri adalah dukungannya. Memangnya dia butuh orang dalam? Menurutku tidak perlu ada kompetisi lagi. Langsung saja berikan penghargaannya kepada Shu Waning. Pertandingan sekarang dimulai.
Di ajang 2026 Universitas Global Tantangan CUPT ini, tim yang memenangkan penghargaan adalah dari Universitas Yangda, Laboratorium Profesor Yi Ziqing. Peserta terbaik tahun ini adalah Xu Waning dari Universitas Yangda. Sekarang kami mengundang Ibu Zhou Shuting untuk naik ke panggung, untuk memberikan penghargaan kepadanya. Selamat, tapi jangan senang terlalu cepat. Saya ingin melapor secara resmi. Xu Waning telah melakukan kecurangan dalam kompetisi ini. Dia curang. Dia mendapatkan soal ujian lebih awal. Buktinya ada di dalam komputernya. Masa sih? Kemampuan Xu Waning sudah jelas bagi semua orang. Belum tentu juga. Melihat soal sebelumnya bisa memberi peluang menang yang lebih besar. Sebagai juri dalam kompetisi kali ini, saya berhak memeriksa komputer milik peserta. Ya ampun, ternyata benar-benar ada videonya. Kalian lihat kan? Sudah aku bilang video itu ada di komputernya. Mahasiswa Shu, aku ingat kamu di Universitas Qingda pernah beberapa kali menerima beasiswa. Diduga telah memalsukan keterangan pendapatan keluarga, dan juga diduga menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan. Bukti itu harus lengkap. Nona Zhou, bagaimana kalau kita buka berkasnya dan lihat isinya? Lihat saja, kamu mau membantah apa lagi? Apa yang disebut bukti hanyalah sebuah dokumen kosong. Apa yang terjadi? Padahal aku sudah menaruhnya ke dalam komputernya. Oh, ternyata kamu pelakunya mencuri dengar soal ujian sebelumnya, lalu berniat menjebakku. Kamu? Sejak kapan kamu menyadarinya? Kakak adalah seorang dokter? Apakah kamu tidak tahu kalau komputer ini memiliki program pelacak? Setiap kali seseorang menyentuh komputerku, komputer ini akan mencatatnya dan mengirim laporannya ke kotak surel milikku. Hanya untuk bekerja sama denganmu, aku sengaja membuat sebuah dokumen kosong saja. Ini semua karenamu, ini semua karena perbuatanmu. Akulah peserta terbaiknya. Seharusnya akulah yang berdiri di atas panggung kehormatan. Pemenang terbaiknya adalah aku, dan orang yang naik ke panggung untuk menerima penghargaan, seharusnya juga adalah aku. Ini semua karenamu. Kamu akan segera tiada. Presiden Lu Group telah hadir di lokasi perlombaan hari ini. Mari kita sambut dengan meriah. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu datang ke sini? Perlombaan yang sangat penting ini, aku pasti akan datang. Wah, Presiden Lu sangat memanjakannya ya. Siapa sangka, bahkan di lokasi perlombaan, bisa melihat kemesraan mereka. Berhenti. Urusan kita belum selesai. Kamu mau pergi begitu saja? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Kamu menuduh orang lain memalsukan latar belakang pendidikan, padahal orang yang sebenarnya melakukan pemalsuan adalah kamu. Situs web resmi Stanford telah mengumumkan bahwa tesis kelulusan pasca sarjana milikmu terbukti menjiplak, dan pihak kampus sudah membatalkan ijazahmu. Riwayat karirmu di Wall Street juga hasil rekayasamu, kan? Memangnya kamu bisa apa padaku? Hal-hal itu bukan merupakan tindak kriminal. Zhou Shuting, kamu dicurigai telah menghasut orang lain untuk mencelakai seseorang, sebuah tindakan penganiayaan yang disengaja. Kami harus menahanmu sesuai hukum yang berlaku. Aku tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Nona Zhou, kamu tidak boleh berpura-pura tidak mengenalku begitu saja. Buktinya sudah kuat, silakan ikut kami sekarang. Semenjak Waning ditangkap di klub malam waktu itu, aku sudah mulai menyelidikimu. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Selama ada aku, tidak akan ada yang bisa menyakitimu.
Apa ini benar-benar Presiden Lu yang legendaris itu? Berarti kamu belum tahu. Presiden Lu itu terkenal sangat memanjakan istrinya. Nyonya muda juga sangat hebat. Kabarnya, baru saja lulus sarjana, sudah diperebutkan beberapa lembaga penelitian papan atas untuk menempuh program dokter. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Perjamuan hari ini diselenggarakan untuk kelulusan sarjana. Istri saya, Su Waning, bisa hidup mendampingi istri sehebat dirinya adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Mari kita semua menyaksikan momen kejayaannya. Luar biasa. Hebat. Terima kasih semuanya. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan mencintaimu, menjagamu, dan mencintai anak kita. Aku akan menempatkanmu dan anak kita sebagai prioritas utama dalam hidupku. Hingga akhir hayat, hanya ada kau dan aku. Lu Chenzhou, aku mencintaimu.